terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Candy dan kita akan lanjutkan. Ada Mas Ibin, ada Pak Abdul Bar, ya. Masih penasaran saya nih. Dari mana kemudian teman-teman di sana itu bisa tahu ada kompetisi internasional berkaitan dengan logo? Dari mana itu ceritanya? Ya dari saya pasti. Ya. Ya wis karepmu. Ya wis Mas Ibin, nanti cerita nanti ditambahin sama Pak Abdul Bar. Bisa diulang? Ini Sri Mulatan tenan ini. Wis nyesel aku. Baik, pertanyaannya sederhana. Dari mana tahu ada kompetisi-kompetisi internasional untuk logo? Itu dari teman. Oke, teman yang sudah berkiprah di situ. Oh, jadi sudah ada teman yang sebelumnya ikut lomba-lomba. Kemudian dibilang, ayo ikut. Ya. Terus ikut, menang. Nah, ya kalau Pak Abdul Bar ini pertama kali ikut kompetisi apa ya? Jadi kompetisi otomotif. Oke, bikin logo apa itu? Jadi bikin logo nama perusahaannya tulisannya SENTNS. Ya saya tidak mau baca. Kalau saya baca saya takut kelihatan bodohnya. Oh ya, akhirnya ngaku juga. Ya. Oke, jadi ikut. Terus menang atau tidak? Alhamdulillah menang dengan hadiah $400. Wow, gitu. Kok kelihatannya gampang menang gitu ya? Itu yang dinilai apa biasanya itu? Ya selain faktor kebetulan juga. Oh kebetulan. Ya, mungkin Allah itu kan tahu mesake itu wong kok ya Oh ini karena kasihan ini ya, jadi dimenangkan. Udah kasihan susah tuh sopir bus, udah menang aja, padahal jelek gitu ya. Iya. Serius ini jelek? Ya kalau menurut mereka mungkin orang saya itu kalau melihat desain masa lalu, itu saya suka ketawa sendiri masalahnya. Benar Pak? Gini kok menang? Iya, gitu. Oh berarti sampai sekarang pun saya juga heran kayak gini kok masih masuk di Kick Candy gitu loh. Malah saya jadi curiga ini. Iya. Saya juga nyesel kenapa ngundang ke sini. Iya. Bubar. Baik. Jadi waktu itu menang $400. Uangnya dipakai buat apa? Itu buat nyarutang buat bayar anak sekolah yang nunggak 3 bulan tadi 1 semester apa 3 bulan ya waktu itu. Sama buat nutup lubang selama saya belajar kan saya sudah off dari sopir. Oh, jadi banyak utang itu ya? Ya harus resiko kan. Oke. Iya. Nah, perubahan apa yang terasa atau terlihat dengan adanya dari anak-anak muda yang dulu jadi petani, sekarang jadi desainer logo? Perubahan apa yang paling nyata yang dirasakan atau dilihat? Perubahan yang paling nyata itu saya mendengar bahwa tidak pernah ada debt collector masuk mengejar sepeda motor telat kreditan. Itu menunjukkan ada perubahan yang cukup drastis dalam hal kesejahteraan. Salah satunya. Emang dari dulu banyak debt collector yang datang ngambilin itu yang belum dibayar-bayar itu ya, sepeda motor. Sekarang udah nggak ada lagi. Tak ada. Oke, jadi ada perubahan dari kesejahteraan. Nah, pertanyaannya tadi kan ikut walaupun ada nasional tapi ikut dalam lomba-lomba internasional. Ya. Nganggo coropo. Bahasa yang dipakai bahasa apa? Anda Inggrisnya pasti fasih bagus sekali ya? Ya, enggak juga. Mang Ibin, bahasa Inggrisnya oke? Enggak bisa saya. Enggak bisa? Enggak bisa. Lah terus komunikasinya dengan pihak panitia atau dunia internasional pakai bahasa apa? Ya bahasa Inggris juga. Enggak bisa bahasa Inggris, tapi komunikasi bahasa Inggris dengan cara bagaimana? Kalau saya lewat bantuan Google Translate itu. Google Translate. Ya. Caranya gimana? Coba cerita. Saya mau niru juga karena saya punya persoalan yang sama ini. Gimana? Ya itu pakai Google Translate itu. Oh, dimasukkan ke Google Translate, terus copy paste ke email dia. Oh, terus jawabnya pakai Google Translate juga.
Oke, komunikasinya seperti itu. Nah, kalau dia telepon mau ngomong gimana? Enggak pernah sih. Oh, nggak pernah. Kalau Anda pernah nggak ditelepon atau diajak Pernah, ngobrol? Bang. Pernah. Ini menarik ini. Ya. Terus bagaimana menjawabnya? Ini pakai bahasa Inggris mereka. Ya, jadi ketika saya mendapat feedback atau umpan balik ya. Terus Ngomong salah dan ngomong salah ini repot ini. enggak salah. Kacau. Tepuk tangan. Mereka tepuk tangan karena kagum. Ada dua macam tepuk tangan, Bang. Apa? Tepuk tangan ngejek sama applause. Anda kok sensitif gitu Bukan loh. sensitif, Apa? peka. Oh, peka. Iya. Oke, terus kalau ditelepon gimana? Ya, jadi ketika mendapat feedback atau umpan balik, itu kan saya mungkin jawabnya pakai Google Translate seperti Mas Ibin. Ya. Tapi karena kelemahan Google Translate itu tata bahasanya mungkin ting jempali ya. Ting jempali itu banyak apa ya? Wis agreementnya nggak keruan iya. lah ya. Itu sana hanya atau kontes holder atau namanya istilahnya penyelenggara kontes itu kan gemes sama saya itu. Ini ngomong opo toh? Iya, ini ngomong apa bahasanya itu enggak pas gitu loh. Oh. Coba, kamu coba tolong, kamu punya Skype enggak gitu. Saya bilang kan gengsi kan, Gengsi, punya punya. dalam tulisan. Oke. Kalau misalnya kamu punya, tolong saya mau ngomong sama Anda kan gitu dalam terus urusan. gimana nih? Ini saya enggak bisa Mas. Terus gimana dong? Saya jawab pakai Google Translate. Bilang apa? Maaf, jaringan internet di tempat kami itu. Jadi saya katakan bahwa jaringan internet di tempat kami baru ada gangguan secara alam. Kalau secara alam kan dia mau menyalahkan Tuhan ya silakan. Iya. Tapi kalau saya tidak mengatakan gangguan alam kan negaranya yang hancur. Ini Iya. negara Indonesia kacau ini gitu. Iya, Pak. masa Iya. internet aja nggak masuk ke kampung ya. Tapi kalau gangguannya karena bencana kan dia kan masa mau nyalain Tuhan kan tidak mungkin. iya. Jadi maklum Nggak gitu. jadi. Iya. Sampai ditunda-tunda sampai batas kontesnya habis. Akhirnya menang ya sudah. Alhamdulillah gitu saja. Iya. Oke. Baik. Belakangan dibentuklah komunitas Rewo. Ya. Ini komunitas apa? Kegiatannya apa komunitas ini? Jadi komunitas di sini sifatnya hanya menyikapi saja sifatnya. Sebelum adanya komunitas tersebut kita sudah melakukan aktivitas pembelajaran. Kami ya, saya, senior saya Akib dan rekan-rekan sudah melakukan pembelajaran. Bagaimana cara membaca filosofi lugu dan lain sebagainya, makna dari warna dan lain sebagainya. Jadi mulai belajar ya. Iya, lebih mulai dalam. dari macam-macam lugu terdiri dari apa saja, caranya kerjanya seperti ini dan lain-lain. Itu memang sudah ada aktivitas. Dan ketika aktivitas sudah berjalan, itu ada salah satu teman dari kami yang mencoba membuat grup di FB tadi, ujungnya kembali ke FB lagi, maaf ya. Ya. Membuat grup tadi namanya Rewo. Kenapa Rewo? Karena latar belakang kami macam-macam. Rewo itu artinya? Rewo itu kalau Bang Adi bayangin ya ketika waktu dulu Bang Adi masih gondrong gitu loh. Itu Rewo itu. Udah mulai main fisik ini. Ada masalah apa kita dua ini? Ya mumpung kesempatan saya kan kemarin dari dia kalau lihat Kang Edi saya gemes sama Bang Edi ini mumpung ketemu saja. Keterlaluan. Ya udah dimaafkan. Mang Ibin juga terus meningkatkan keterampilan, kemampuan gitu ya. Iya. Nggak puas dengan apa yang sudah Terus bisa belajar. dilakukan, terus belajar. Nah, saya dengar orang-orang di sana, apakah Pak Abdul Bar sama Mas Ibin ini punya pengalaman. Katanya awal-awal ketika terima honor dari luar akibat menang, itu orang bank curiga ya. Kok bisa orang kampung petani terima uang dalam jumlah besar dan dalam dolar? Ada nggak pernah curiga itu? Ada. Mengalami juga. Gimana? Jadi waktu itu ya yang namanya komputer juga masih asing, yang namanya akun juga masih asing, yang namanya email juga masih asing. Jadi waktu penarikan uang itu ketika menang dari luar negeri sana kan kita nariknya sebelum masuk bank kan kita menggunakan jasa akun PayPal. Dan katanya membuat PayPal itu susah.
Dan memang dulu waktu itu memang susah membuat PayPal karena harus mempunyai kartu kredit. Oke, terus? Nah, yang bisa membuat PayPal satu orang waktu itu. Memang dari kelompok itu hanya membuat PayPal cuma orang-orang tertentu. Akhirnya satu kampung Numpuk di situ. kalau narik lewat numpuk di situ jadi satu. Kaget lah orang Kaget. Nah, makanya setiap dia narik ke bank kok uangnya gede, dia narik ke bank kok uangnya gede gitu kan. Terus? Padahal yang narik sendiri tidak ada pawaan punya duit gitu. Terus? Nah, akhirnya kan orang bank curiga. Ini orang ini jual narkoba, apa jual permen, apa jual apa, tidak tahu, akhirnya dicurigai itu. Terus akhirnya bagaimana? Tapi pada akhirnya endingnya kebetulan waktu itu ada, kalau tidak salah ini karena ada acara Metro juga, ada film dokumenter Eaglewood tadi. Ya. Nah, sehingga itu yang mengangkat kami. Oh, jadi semua tahu bahwa ini bukan narkoba, bukan Iya. permen yang aneh-aneh, tapi hasil karya yang harusnya membuat kita semua bangga. Ya. Iya. Baik. Kalau Rewo-Rewo mungkin ada sesuatu yang ingin diwujudkan ke depan? Kalau untuk umum itu sebetulnya kami sudah menyampaikan beberapa kali, itu kami atau saya sendiri itu ingin sekali suatu saat nanti putus mata rantai pencari kerja di ibu kota atau di luar negeri yang modal skill rendah, sehingga nanti di sana tidak disia-siakan. Jadi tidak ada perlu TKI yang dikirim dengan skill yang rendah ya? Iya, jadi akan kembali martabat bangsa kita. Oke, matur nuwun. Terima kasih Pak Abdul Bar ya, dari sebuah kampung yang namanya Kali Abu di Magelang. Bersama-sama teman-teman, Mas Ibin juga memberikan citra yang lebih positif. Ya. Apa yang dilakukan oleh anak-anak muda di daerah untuk kemudian bisa berkiprah di dunia internasional. Terima kasih sudah hadir berbagi cerita dengan kami semua. Sama-sama. Ya. Berikutnya ada 2 kuli bangunan yang kemudian berubah profesi dan mereka sekarang jauh lebih sejahtera dan yang paling adalah lebih terkenal. Siapa mereka dan apa yang mereka lakukan sekarang? Saya akan segera kembali. Iya. Jadi waktu diusulkan untuk mengundang kalian berdua, jujur aja saya bilang emang siapa mereka?